Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mengawali ibadah Paskah pada pagi ini dengan pengakuan yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya Ia baik dan setia kepada kita. Karena Dialah Sang Pencipta langit bumi dan seluruh isinya. Masuklah ke bait-Nya yang kudus, dan nyanyikanlah nyanyian keagungan baginya, karena Dialah yang menyelamatkan hidup kita. Salam damai, salam damai, salam damai, damai Kristus besertamu, salam damai. Saudara-saudara, pada hari ini kita patut mengucapkan syukur kepada Allah. Oleh karena kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Hari Raya Paskah, yang adalah hari kemenangan iman kita. Meski berbagai pencobaan sedang menghadang, namun melalui kesaksian Paulus, Kristus mengajak kita untuk bangkit bersamanya menuju kemenangan sejati. Paulus bersaksi melalui 1 Korintus 6 ayat 14 yang demikian. Allah yang telah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Sabda Tuhan melalui Paulus menyemangati kita semua untuk terus memiliki harapan dan kekuatan di tengah-tengah setiap tantangan melalui kuasa kebangkitannya. Marilah bersama-sama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188, bait yang pertama, Kristus bangkit soraklah. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Namun, terlebih dahulu kita akan datang ke hadirat Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan, di tengah kondisi kami yang serba terbatas ini, Tuhan masih memperbolehkan kami untuk bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Engkau buka, Engkau sucikan hati kami, sehingga hanya Roh Kudus Tuhan yang ada dalam hati kami, sehingga Tuhan kami sungguh mampu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih kami mampu senantiasa berusaha melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan,
Engkau bersihkan hati kami, ruangan ini, sehingga apa yang kami terima hanya firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sabda Tuhan pada saat pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Yesus setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menjenguk kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Selamat pagi, Bu, Bapak, saudara-saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersama-sama akan menyampaikan salam Paskah di tengah-tengah suasana sukacita Paskah pagi ini. Kita akan menyerukan salam Paskah tertua. Dengan bersama-sama kita mengepalkan tangan, kita ucapkan, "Kristus bangkit! Ya, Kristus sudah bangkit." Mari kita bersama-sama lakukan itu sambil kita melihat saudara-saudara kita di kanan kiri kita, sambil tetap menjaga jarak tentunya ya. Kita sampaikan, "Kristus bangkit! Kristus sudah bangkit." Hari ini kita bersama-sama diajak untuk melihat dan belajar dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10.
Manusia di tengah-tengah realita kehidupannya tidak bisa dipungkiri bahwa hidupnya diapit dua keadaan tiap harinya. Hidup manusia diapit suasana ketakutan dan juga kegembiraan. Contoh, saat ini kita sedang ada dalam suasana takut karena wabah COVID-19 yang melanda bangsa kita, bahkan juga melanda dunia ini. Di tengah-tengah rasa takut, kita juga tetap bisa merasakan kegembiraan karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkumpul bersama dengan keluarga kita. Demikian juga, kita bisa merasakan bahwa di dalam kehidupan kita, ternyata manusia memang tidak mampu terlepas dari dua sisi akan rasa takut dan sukacita. Apa yang tertera dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10 juga menyatakan tentang realitas kehidupan manusia. Bahwa berita Paskah yang diterima oleh para perempuan dalam kisah kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang melibatkan kekuatan alam dahsyat yang mengiringi kehadiran malaikat yang pertama, sama dahsyatnya dengan suasana kematian Yesus, di mana kegelapan menguasai keadaan waktu itu. Di ayat yang ke-51 pada pasal 27 dijelaskan, ada gempa bumi yang membuat tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Juga bukit-bukit batu terbelah. Hal ini menunjukkan akan kedahsyatan kebangkitan Yesus yang justru dipasrahkan oleh malaikat kepada sosok perempuan. Perempuan-perempuan yang kala itu hatinya hancur karena orang yang dikasihinya mati. Di tengah-tengah suasana duka cita, di tengah-tengah rasa ketakutan dan sukacita yang besar karena mendapatkan berita bahwa Kristus telah bangkit, para perempuan itu belajar dan mencoba untuk menceritakannya. Kedua perempuan itu pun segera pergi dari kubur dengan takut sekaligus sukacita yang besar. Saudara-saudara, Injil membentuk realitas hidup manusia. Hal ini menunjukkan bahwa berita kebangkitan tidak menghilangkan ketakutan para perempuan untuk datang ke kubur. Sebaliknya justru ketakutan itu memungkinkan para perempuan untuk tetap beriman percaya kepada Allah. Keberanian memberitakan kabar baik di tengah kecemasan yang saat ini melanda kita. Itulah Paskah. Keberanian untuk tetap menyatakan kebaikan di tengah-tengah situasi, kondisi yang tidak selalu membuat kita aman. Itulah berita Paskah. Keberanian itulah Paskah yang memampukan kita untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga yang memampukan kita untuk mampu berkembang. Yang memampukan kita untuk memiliki pengharapan meski hidup ini sulit. Meski hari-hari ini kita tidak biasa melakukan semuanya dengan
terbatas dengan harus stay di rumah, dengan membatasi diri kita untuk tidak lagi bisa jalan-jalan, untuk tidak lagi bisa berkunjung ke sana kemari, namun justru melalui ini semua, berita Paskah ingin terus kita dengungkan. Salam yang Yesus katakan, salam bagimu dan jangan takut, adalah salam yang memberikan kepada kita kekuatan bahwa sesungguhnya berita Paskah ingin menunjukkan kepada setiap kita bahwa manusia di tengah-tengah hidupnya senantiasa diperhadapkan pada kesulitan, penderitaan, tetapi kita pun juga diminta untuk tidak menutup mata akan segala sukacita dan pengharapan yang kita dapatkan. Dalam kebangkitan, kita memiliki janji Allah bahwa hidup lebih kuat dari kematian. Bahwa cinta lebih besar daripada kebencian. Dan bahwa belas kasih melampaui penghakiman. Dan bahwa semua penderitaan, semua kesulitan hidup adalah sementara. Memang hal ini tidak mudah untuk diterima. Tetapi penderitaan, kesulitan dan hal-hal yang menakutkan itu tidak akan pernah memiliki hidup kita. Pada akhirnya kita akan menerima pengharapan yang sungguh bahwa Kristus telah memenangkan kematian. Bahwa Kristus telah mengalahkan ketakutan. Dan Kristus meminta kita untuk mengabarkan kebangkitan. Seperti halnya apa yang menjadi pujian melalui pengalaman iman saudara-saudara kita komunitas TC yang menyatakan demikian. Di dalam kehidupan ini, kita senantiasa diperhadapkan akan banyak pilihan. Bertahanlah dalam segala derita, karena di ujung sana ada bahagia. Berjuanglah pantang menyerah, karena jiwa yang penuh cinta tak akan pernah lelah. 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 Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh.
Saat teduh cukup. Kita bersama-sama akan memperbaharui iman percaya kita di hadapan Tuhan dengan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama yang demikian. Jemaat diundang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk. Bersama-sama pada hari ini, kita akan menerima pelayanan perjamuan kudus. Paskah adalah perayaan kemenangan Kristus yang terwujud melalui kebangkitannya, mengalahkan kematian, sekaligus mengalahkan segala bentuk kesengsaraan dan belenggu dosa. Oleh sebab itu, Paskah merupakan perayaan kemerdekaan Kristen yang diletakkan Allah sebagai dasar kehidupan gerejanya. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil dan iman Kristiani. Demikianlah kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Oleh sebab itulah gereja di sepanjang abad merayakan hari kemenangan ini dengan sakramen perjamuan kudus. Sebab itu, mari bersama-sama kita datang ke meja perjamuan, sekaligus bersatu dengan tubuh dan darahnya, seperti yang difirmankan Kristus yang demikian. Aku sangat rindu makan Paskah bersama-sama dengan kamu. Saudara-saudara, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan kudus untuk menerima anugerah yang telah Tuhan nyatakan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, supaya kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 33, bait yang pertama.
Marilah kita bersama-sama berdoa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan hendaknya engkau mengenang akan apa yang telah dilakukan oleh Kristus Yesus yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama para murid, Yesus mengambil roti. Mengucap berkat dan memecah-mecahkannya. Terimalah dan layanilah seorang akan yang lain. Ambillah roti ini dan makanlah. Semuanya telah tersedia. Adalah tubuh serta darah Maka sekarang Yesus makanlah. diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih. Setelah makan roti bersama dengan para murid, Yesus mengambil cawan. Roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, Dan berkata, lambang kasih. cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah peringatan akan kematianku dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatangan. Adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Tubuh serta Terimalah dan layanilah seorang akan yang lain. lambang kasih yang tak terperi. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah Semuanya telah tersedia. sungguh tak bertara pengorbanan
Maka sekarang agar minumlah. manusia ditebus. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Saudara-saudara, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan serta mengasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaan kasih setianya dan pemeliharaannya. Terlebih pada hari ini kita diperkenankan Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus Paskah Tuhan. Baiklah, sebelum kita mengumpulkan persembahan bersama-sama, terlebih dahulu kita perhatikan firman Tuhan sebagai dasar kita untuk mengumpulkan persembahan buat Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Roma 11 ayat 36, demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk mengumpulkan persembahan bersamaan kita memuliakan nama Tuhan dengan kidung jemaat. Saya ulangi dengan pelengkap kidung jemaat nomor 264, bait yang pertama kita nyanyikan sampai selesai kita mengumpulkan persembahan. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti
Marilah bersama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan dalam doa syafaat. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah, sumber segala rahmat dan cinta kasih, atas perkenan Tuhan pada saat ini kami memperoleh sukacita pelayanan perjamuan Kudus Paskah. Kami membawa di dalam doa segala harapan, juga permohonan kami kepadamu. Khususnya rangkaian ucapan syukur yang telah kami haturkan kepada Tuhan yang mewujud di dalam persembahan. Baik persembahan ibadah minggu ataupun persembahan khusus syukur perjamuan Kudus Paskah. Kami meyakini segala sesuatunya adalah berkat dari Tuhan, dan biarlah melalui berkat ini kami dimampukan untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang lain. Kami menyerahkan juga kepadamu atas situasi dan kondisi yang saat ini terjadi di bangsa dan negara kami. Kami sungguh berharap akan pertolongan Tuhan, terkhusus kami menyerahkan kepadamu segenap dokter, perawat, dan juga tenaga kesehatan yang ikut terlibat di dalam upaya merawat saudara-saudara kami yang terdampak virus COVID-19. Kami sungguh memohon uluran tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau menguatkan kami semua, terlebih Engkau juga menguatkan segenap keluarga atas apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Bagi segenap pemimpin negeri ini yang telah Tuhan percaya, kami meyakini melalui pertolongan Tuhan sajalah kami dimampukan untuk mengatasi setiap tantangan dan kesulitan yang terjadi. Kami berserah penuh kepadamu untuk perjalanan pelayanan kami, khususnya di Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Sekaran. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang untuk berupaya menempuh pendidikan. Demikian juga saudara-saudara kami yang saat ini berjuang untuk pasangan hidup. Kami meyakini bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang membersamai di dalam setiap upaya yang kami lakukan. Kami menyerahkan segenap keberadaan diri kami di hadapan Tuhan, karena sesungguhnya hanya Engkaulah Allah yang menjadi sumber pertolongan di dalam hidup kami. Segala ucapan syukur, doa dan harapan kami serahkan kepadamu dengan kami bersama berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan.
Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih, dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus, dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 382, bait yang pertama. Ya Yesus terkasih. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar. Kasihku padamu semakin besar. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian saat ini dan selama-lamanya. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 180, Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap